Gus ini memegang hukum 3 Trisula Yoga. Trisula apa? Benar, jujur, seperti 3 ini. Tiganya dari konsep Persia, konsep Arab, konsep Jawa itu disatuno iki ono. Maksudnya swarga ning kon keliru. Aku tak ingin masuk neraka, sing mantu lho neraka. Dalam arti manunggaling kawruh dengan manunggaling rasa. Kawruh yang ada di pikiran, rasa yang ada di hati. Kalawan karo ekonomi. Iki dodoku jare Soekarno. Endi dodomu? Oh nyikat sampai pasukan, aku duwe pasukan. Oh nyikat ekonomiku, tak sikat karo ekonomiku. Iku Bung Karno. Satu, dia mampu melek 3 hari bahkan lebih. Siapa nih? Bagaimana caranya? Saking nggak mampunya berpikir, maka dia pikirannya seperti ilmu-ilmu yang ada. Dia paling minum keratin dan 5 ya. Yang satunya minum obat yang tahan ngantuk itu. Sederhana orang kalau nggak tahu ilmu paling yang dilakukan. Nggak mungkin juga ya, karena apa yang dia nilai adalah apa yang dia punya. Apa yang dia punya di situ. Simpel kok sebetulnya lagi. Saya dulu juga begini. Bagaimana memulainya? Saya bisa berguru sama Gusti yang notabene itu teman main. Bagaimana saya memulai? Maka jelas-jelas kadang tetangga pun dia belajar ngaji yang sama, tidak dengan tetangganya. Karena apa? Dia sebetulnya ingin mencontoh dan bagaimana memulainya. Mungkin ada juga di antara kalian di dekat sana itu. Tapi kenapa memilih di Gus Arso? Jadi lumrah. Yang jelas kesulitan dia bagaimana cara memulai. Mengadakan pengakuan. Kalau ada seperti Pak Wali tetangga saya, seperti Pak Endo, seperti aku, yang dia belajar ini, dia mempunyai kelebihan apa? Besar. Dan orang itu mudah sekali memaafkan dan lain sebagainya. B. Ini masalah rasa. Di saat yang ada itu hanya rasa. Saat itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Timbul pertanyaan dalam diri saya. Siapakah sebenarnya rasa itu yang pertama?
kadang kita merasakan hal sesuatu rasa yang aneh. Rasa aneh inilah membuat kita bersatu untuk bisa mengenal Allah. Cuman ada suatu rasa yang mana mengenal itu harus lewat perantara. Pelan-pelan aku. Rasa itu tak tampak, tetapi jika dia itu beralusiansi kepada mata, maka kita bisa melihat warna dan kita bisa menyebutkan indahnya warna. Tetapi rasa itu bila dia menyatu dengan hidung kita, maka kita bisa menyatakan sedap, dan itu sesuai dengan otak dan pikiran kita. Jikalau rasa itu sadu di dalam telinga kita, maka kita bisa mendengarkan keindahan suaranya itu. Jikalau rasa itu hanya ada pada rasa, ini konsep rasa, dan dia menyatu, maka kamu sesungguhnya sedang melepas diri dari badan jisim, dia kau menuju ke badan jirim, badan sifat. Hingga sifat-sifatku, sifat Rasulullah, sifat siapa yang berhubungan dengan rasa itu menyatu. Itulah konsep tagoli. Hingga tak akan bisa lepas dari rasa itu, seperti rasaku dengan sang guru Eyang, seperti rasaku dengan sang Sunan Kalijogo. Saking tidak bisa melepasnya, hingga lisan pun akan bersatu. Saking tidak bisa melepasnya. Rasa tidak bisa diwujudkan oleh apapun, tetapi rasa itu bisa dirasakan. Karena kita seonggok dua rasa, rasa yang dari Allah juga rasa yang dari manusia. Dua makhluk yang berupa gelombang getaran-getaran ini, yang menunjukkan suatu frekuensi yang akan dicerna oleh otak bubur kita, neokorteks, limbik sistem maupun temporal di tengah ini. Apakah kamu bisa melihat gelombangan rasa ketuhanan? Dari mana kamu gelombang rasa ketuhanan? Yang namanya alam semesta bergetar-getar ini tentunya frekuensinya bersambung, mengikuti gelombang. Tidak ada getaran yang dari satu kemudian meloncat jadi 9. Harus satu dia bergetar, 2, 3, 4. Karena sesungguhnya alam semesta ini bergetar-getar. Tanyalah kepada ilmuwan dimanapun berada, setingkat profesor mana. Iya, warna pun bergetar-getar. Kau tahu TV bisa menimbulkan suatu warna, bukan ada tinta di dalamnya, tetapi ada elemen elektronik yang bergetar-getar setingkat nanometer, yang menimbulkan getaran hijau ya hijau yang dia tangkap. Receiver dan receiver. Maka getaran Anda kalau ikut Toreko, ikut Gus Anton, inilah receiver, ini receiver yang ditangkap hingga menimbulkan suatu gelombang getaran. Senantiasa orang tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW karena urutannya ini. Nabi Muhammad lah yang menjadi gelombang receiver, penangkap getaran alam semesta ini, disebut rahmatan lil alamin, untuk disalurkan kepada getaran gelombang kepada Rasulullah. Rasa di dalam rasa. Nah, rasa kita lah rasa iman, yang di dalam iman ini harus diisi dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, bagaimana ilmu yakin, hakul yakin dan ainul yakin ini bisa terjalin? Tentunya lewat suatu proses menyerap sifat siapakah Gus Anton. Sebelum kau bertanya siapakah Tuhan, Allah, siapakah Rasulullah, berawal dari siapa yang kau pandang dulu ilmu yakin ini Gus Anton. Saya sudah bertemu, saya merasakan. Kemudian kawerwe ainul yakin kau serap kawerwe dengan tuntunan saya. Saya pun juga akan menyerap dengan tuntunan yang saya, guru saya, mursyid saya. Mursyid saya juga menyerap kepada mursyidnya, kepada walinya, kepada di atasnya Abdul Qadir Jalani. Juga gelombangnya itu tidak bisa dilepaskan langsung dari Rasulullah. Inilah rasa. You punya rasa gak enak, tepo seliro, iso ngerasake rasa niku sungkan, karena gelombang getaran ini yang semakin frekuensinya semakin amplitudonya semakin kencang, hingga kau merasakan gak enak, tepo seliro. Disitulah adab kesopanan terjalin rapi, disebut iman tawajuh, gelombang tepo seliro. Kalau you suul adab, maka tepo seliro itu lewat, kau akan menimbulkan suatu gelombang yang disebut gelombang kejut, yang disebut nanding saliro. Beda.
atau you pada gelombang frekuensi tinggi dan tidak beraturan, maka you akan mengakibatkan gelombang yang disebut gelombang ngukur saliro, mengukur semua itu masih di bawah. Sholat pun begitu, mending aku sholat daripada dia. Masih ada kesombongan dari rasa. Ada orang yang sholat, alhamdulillah aku sholat daripada dia. Terus kemudian, bisakah dia seperti saya? Yang baik adalah tepo seliro dan mulat saliro. Di mulat saliro kau akan introspeksi diri dan introspeksi ingsun. Mawas diri dan mawas ingsun. Siapakah dirimu sebagai manusia? Kau hanya seonggok, sesuatu yang hina yang dihasilkan bapak ibumu. Dan siapakah bapak ibumu? Dari keturunan siapakah dia? Hingga kesombongan itu sebagai manusia tak pernah ada. Kemudian mawas ingsun, dari manakah semua manusia berasal? Seperti diriku. 1 tahun sebelum umurku ini 53 tahun umpama, 54 tahun, di manakah aku? Seungguh apakah? Suatu hal yang tidak bisa disebut dengan sebutan, bahkan nama sekali. Berarti aku seonggo apa? Seonggo yang tidak bisa disebut, seonggo yang belum terjadi, seonggo yang sesuatu yang belum tercipta, seonggo yang gelap, seonggo yang subuh. Maka kembali kepada seonggo itu. Dan bagaimanakah ibadah untuk bisa mengenal Allah? Kita diberi oleh Allah gerak dan diam. Kita ibadah dengan gerak, kemudian sekarang kita mencoba ibadah dengan diam. Kembali lagi ya, yang saya utarakan ini, kau akan meyakini, kau akan membenarkan aku. Cuman tinggal bagaimana kau memulainya. Bisakah aku, dan harus bagaimanakah aku, dan akan seperti apakah aku? Tolong dijawab ke diri Anda masing-masing. Bagaimana saya berguna, dan bagaimana guna ini akan saya manfaatkan, dan bagaimana harusnya saya berada. Tidak cukup dengan sholat, puasa, zakat, toh kamu bisa lemah. Selain kau serahkan semuanya kepada Allah, badanmu, rohmu, nyawamu, tidak merasa kau punya, kembalikan seonggok rasa, rasakan rasanya Allah, yaitu cuma getaran saja. Yang dulunya tidak akan pernah ada dosa, yang dulunya kamu tidak akan pernah ada pahala, yang dulunya tidak akan pernah apa-apa. Seonggok yang disebut seonggok, suwo, yang belum pernah bisa disebut. Kita belum pernah bisa disebut. Sampai kita bisa berpikir dan saya bisa berbicara, itu anugerah. Kamu dipilih bisa belajar ini, itu anugerah. Karena sebetulnya kita belum bisa disebut seonggok apapun, bahkan berpikir sekalipun. Kalau kita dikumpulkan begini, itu anugerah, hidayah dari Allah. Kok sampai aku bisa berpikir begini, itu hidayah yang diberikan Allah. Karena kita belum bisa disebut dengan sesuatu hal, apalagi dengan seonggok apapun. Nah, kalau sudah begitu, mau kemana kita? Terus mau apa kita? Kalau kita menjadi manusia yang kaya raya, terus mau apa? Kau akan menjadikan seonggok pula sesuatu hal yang belum pernah bisa disebut dan tidak akan pernah bisa disebut. Kemudian kita akan lepas, kita akan hidup di alam tasawuf, alam rasa, alam tauhid. Monggo. Alhamdulillah, monggo. Kita begitu. Kalau yang dipertanyakan rasa ini seperti apa? Tasawuf. Karena sesungguhnya kita tidak bisa disebut dengan sesuatu hal yang disebut rasa saat ini. Bahkan rasanya pun kita tidak punya. Karena itu gelombang khoyu, hidup, khoyu, menghidupi. Jikalau khoyu ini menghidupi nur di dalam diri kita, maka sang dat berada pada tingkatan mata batin. Itulah sebabnya kita mengetahui kesadaran pemahaman. Jikalau khoyun ini nampel di suatu sin, maka sang dat berada pada penciuman batin.
maka kita akan mengetahui rahasia yang tak tampak meskipun kita itu tidak mengetahuinya. Jikalau khoyun itu nempeli roh ilafi, maka sang dat berada pada lidah batin, maka kau akan bisa menjelaskan seluruh rahasia apapun. Jikalau khoyun itu nempelin nafs, maka sang dat berada pada pendengaran batin, maka kau akan mengetahui rahasia kehidupan di dunia ini. Jikalau khoyun nempelin budi, maka sang dat berada pada jantung dan pikiran, maka yang ada hanya budi pekerti mutlak, belum mengenal Allah. Tapi jikalau khoyun nempelin pada jisim jasad, maka sang dat berada pada lintasan darah, maka manusia bisa bergerak. Sekarang saya kembalikan Anda, dan Anda pasti yang di rumah pun juga akan menyaksikan kebenaran ini. Tinggal bagaimana Anda memulainya, itu yang sulit. Di mana letak Anda di situ? Khoyun nempelin nur? Kalau iya, maka Jibril mempotensi, karena Jibril diciptakan dari nur. Kalau iya, Jibril lah yang memberikan pemahaman. Dia antarkan Rasulullah sampai ke Mi'raj, maka kau paham di situ. Jikalau tidak, khoyu cuma nempelin apa? Budi, sang dat hanya ada berada pada jantung dan pikiran, maka yang ada cuma kesadaran jaga, melek motor. Omonganku ini kau tidak akan paham, maka pemirsa di rumah pun juga begitu. Jikalau ini tidak paham, khoyu hanya nempelin apa saja. Jikalau orang syariat menyatakan ini sesat, cuman khoyu nempelin budi, maka sang dat hanya berada pada jantung dan pikiran, yang dia hanya dikejar seperti apapun yang ada kesadaran jaga, yang ada hanya budi pekerti, belum bisa mengenal Allah. Informasi hari-hari yang dia tahu cuman halal haram, yang dia tahu cuman wajib sunnah, makruh mubah, ini oleh, iki gak oleh. Dia belum disingkapkan suatu rahasia. Bedel dulu, man arofa nafsa, kata Rasulullah, carilah dirimu sendiri di dalam ini, wa fakut arofa robahu, maka kau akan mengenal siapa Tuhan. Ungkap jati dirimu. Itulah konsep karena ada alat teropong untuk di dalam. Aku yakin orang pasti akan membenarkan, karena Allah menciptakan wadhohiru wal batin. Saat ini ilmu batin dibenarkan semuanya. Sekali lagi saya ucapkan balik supaya kalian sadar bahwasanya dari mana kita memulai. Karena saudara, masa aku belajar kepada adik? Jikalau itu orang tua, itu anakku sekelas anakku, masa aku akan belajar kepada keponakanku? Jikalau itu tetangga, itu kan tetanggaku, masa aku akan belajar kepada tetanggaku? Jikalau teman, Anton itu teman, masa aku akan belajar kepada temanku meskipun aku membenarkannya? Yang sulit adalah bagaimana cara Anda memulai untuk bisa mengenal Allah. Sekali lagi saya, nah itu. Semua manusia lihat YouTube saya, lihat kitab saya, pasti akan membenarkan. Bagaimana saya? Alih-alih di kampung sampean juga ada orang begitu. Tapi kenapa belajar yang di sini ilmu center yang terang malah jauh yang dekat kadang-kadang? Di sini konsep manunggaling sifat, di sini konsep manunggaling asma. Semuanya digerakkan sama Allah. Kita punya badan yang landasan geraknya berbeda. Kitalah statis dan dinamis. Di mana lahir diam, disitulah lenyap gerak. Di mana kau lahirkan gerak, disitu lenyap diam. Kalau kau sedang sholat, maka kau sedang menggerakkan tubuhmu. Di mana diammu? Di situ juga. Kalau kau sedang melahirkan diam tafakur, di mana gerak sholatmu? Lantas ada orang yang bersyariat mengatakan, kalau ada orang bertapa, kapan dia sholatnya? Bukan kasihan, saking tidak mampunya dia berpikir. Allah bisa dikatakan gerak, iya Pak. Padahal kau tak mampu melihat Allah. La tudrikul absuru wa wal yudrikul absuru wa wal latiful khabir. Aku tak mampu kau lihat, dan kau tak akan mampu melihat aku. Tapi aku bisa melihat dari apa yang kau lihat. Di mana Allah? Di dalam diri kita. Bahkan aku lebih dekat dari urat lehermu. Di mana Allah? Semua orang membenarkan itu. Di mana bayi itu bernapas saat di perut ibu?
Tidak ada nafas sama sekali. Dia bertapa 9 bulan 10 hari. Terus apa yang dilakukan bayi di dalam kalau dia tidak bernafas? Nadi. Nadinya yang dia menyatakan, ini aku, ini aku, ini aku, ingsun, ingsun. Bahasanya nang Arab kono Allah, atau bahasa Ibraninya Yahweh, Yahweh, atau bahasa Nasraninya Elia, Elia. Bahasa Arabnya Allah, Allah. Bahasa Jawane Gusti, Gusti Pangeran, sakarepe. Lisan kita mau ngomong apa ini? Yang jedes sang ingsun lah, sang mol hayat. Apakah sesuatu yang diciptakan yang tidak diciptakan Allah tapi hadir bersama Allah? Khoyu, hidup. Kita masih wakoyun ditempelin daripada hidup. Cuman yang perlu saya tanyakan, iyakah hatimu dihidupkan sama Allah? Kalau hidupnya hidup ini manusia, yang saya tanyakan, iyakah hatimu dihidupkan sama Allah? Iyakah pikiranmu dihidupkan sama Allah? Nanti dulu konsep ini. Nanti dulu kalau kita mengetahui konsep seperti ini. Maka yang jelas bagaimana kita dan harus bagaimana kita. Kita sulit untuk mendeteksi kita sendiri. Padahal Rasulullah menyatakan man arafa nafsa wa faqad arafa, cari dirimu. Kalau kau mengetahui maka kau tahu. Wa faqad arafa rabbahu, kau mengetahui informasi Tuhanmu. Allah yang sebenarnya. Dialah Allah. Innani ana al-haqqa, dialah sang al-haq, sang kebenaran. Makanya saya katakan, kau menyatakan benar, yang sulit adalah bagaimana cara Anda memulainya. Dikatakan sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 di masjid biasa. Lantas kau menyatakan enak sekali orang Arab yang dekat sana, sementara kita harus kumpulin duit. Enggak adil Allah, harusnya aku dihidupkan di sana hingga aku bisa melakukan rakaat 1 sama dengan 100.000. Ternyata di sana banyak orang biadab kok. Untuk cium hajar aswad aja dimaklari. Dan orang Arab sendiri itu. Kenapa tidak menyentuh itu? Artinya apa? Ada 2 Ka'bah, yang satu di Mekah Al-Mukarramah, yang satu hatimu. Orang yang hatinya mencapai tingkatan mabrur itulah yang diberikan sholat meskipun di masjid biasa. Kalau dia tahu Ka'bahnya, tahu kiblatnya, fil alamin inna kami itu masjid seluruh alam ini ada di masjidmu, tahu kiblatnya, sholat di masjid manapun kau serasa orang umum 100.000 rakaat. Itu maksudnya. Sama juga kalau suatu hadis menyatakan malaikat akan masuk jikalau ada anjing dan patung di dalamnya. Lantas kalau mbahmu atau bapakmu mau meninggal, kau masih sayang, kasih anjing dan patung supaya tidak dicabut. Kalau mati ya mati aja. Artinya apa? Dia tidak memberkati suatu malaikat di dalam keluarganya jikalau sering bengkreng jengkong gelut baik koyo asu sampai meneng tanpa komunikasi. Sulit diberikan. Maksudnya begitu. Kalau suatu hadis itu landasan logikanya itu tidak matu, maka arti dan makna tafsirannya bukan itu. Jadi butuhnya apa? Di Al-Quran itu butuh tafsir, bukan terjemahan. Tafsir, bagaimana Anda bisa menafsir sesuai visi dan misi Anda sendiri. Saya nyuruh anak, satu saya suruh beli minyak goreng, yang satu saya suruh beli roti kemarin. Kemudian berangkatlah setelah saya kasih duit, berangkat mereka berdua sesuai visi misinya beli minyak goreng dan roti. Kemudian dia kembali kepadaku karena lupa. Tanya roti apa yang dibeli. Kemudian minyaknya kok mahal. Dia tanya, Pak minyaknya mahal bagaimana? Yang satunya, Pak rotinya mahal. Rotinya roti apa? Cukup ayat menyatakan satu, tawar. Roti ini roti tawar, nak minyak larang ditawar apa dibunuh, iku sesuai misi-misinya. Al-Quran juga begitu. Bisa diartikan apa? Dapat, sanggup, mampu. Tapi kalau di hadapannya ular, apakah sanggup, dapat, mampu?
racun. Lihat konteks. Al-Quran juga begitu. Panjang lebar. Saya membuka sirta wajuh panjang lebar. Bagaimana rahasia di dalam rahasia yang penuh resiko. Seringkali kita tidak Rasulullah pun juga mengajarkan begitu. Bagaimana? Kenapa Rasulullah waktu Mi'raj menangis? Banyak yang masuk neraka ya Allah. Kalau engkau beri syarat seperti beri syarat seperti itu, bisa masuk surga aku Rasul asal satu di dunia dia mengenal aku karena produkku. Awaludin ma'rifatullah, awalnya beragama justru mengenal Allah. Bingung, nangis Rasulullah. Maka Rasulullah diberikan landasan syariat untuk supaya dilakukan syafaat. Dengan syariat ini dipancing oleh Rasulullah untuk bertanya, kenapa sih sholat harus berdiri, harus rukuk, harus sujud, harus duduk? Disitulah Rasulullah menjawab, di dalam dirimu ada amarah, sufiyah, mutmainah, luwama. Supaya mereka bertanya. Sama dengan orang tua membawa anak, kemudian sang anak itu makan, dikasih makan. Orang tuanya si laki-laki dia mau makan, anaknya bilang, Pak, aku lapar, aku makan deh. Padahal sang orang tua kesakitan perutnya dan makan. Hingga orang tuanya itu meninggal. Sang anak diberikan informasi, meninggalnya karena bapakmu kelaparan. Tadi malam aku diberikan makan, katanya bapakku sudah makan. Itu landasannya apa? Suruhlah anak belajar bijak. Ternyata orang tua itu tulus. Tulus sang orang tua itu. Sampai-sampai kelaparannya dikalahkan karena kecintaannya kepada anak. Anak disuruh berpikir hingga anak meneteskan air mata. Ya Allah. Kemarin itu aku sudah cukup loh perutku. Kenapa aku ngomong begitu hingga bapakku memberikan sisa nasinya, padahal bapakku 3 hari belum makan. Semakin besar sang anak ini berpikir, jangan egois, kelak aku jadi orang tua juga harus begitu. Nah, apa yang digunakan ini? Rasa enggak? Tapi percuma kamu manusia manunggaling rasa itu kalau tidak diberi rasa seperti itu. Mau makan-makan, kamu tidur aja. Bisakah kamu berbudi pekerti? Kalaupun kamu sholat di masjid 20 tahun sekalipun, tapi kalau kamu begitu nggak ada gunanya. Yang diambil hidup oleh Allah dan Rasulnya itu seberapa guna hidupmu. Seperti lilin menyala di malam hari, meskipun dia membakar dirinya sendiri hanya untuk menerangi sekelilingnya. Berapa guna? Qobluminanas boleh, qobluminallah boleh, tapi ditunggulah makom ini lewat qobluminanas. Kalau tidak ada qobluminanas, kira-kira qobluminallah, tak mungkin bisa mengajar kalian. Sudah cukup informasi untuk aku berpulang kepada Allah. Kenapa? Kau belum bisa berguna untuk titik makommu selagi kau tidak berguna untuk yang lain. Kenapa waliullah banyak? Kenapa wali kutub 1 dalam 500 tahun berkompetisi? Seberapa guna dia menelurkan wali-wali sebagai muridnya? Bagaimana Sunan Geseng itu menyesal dia meninggal sujud hanya karena 8 muridnya gagal dia jadikan wali. Untuk Qobluminanas, Gus Anton di YouTube nggak pernah dapat duit. Loh, saya tegaskan demi Allah saya enggak. Anak-anak biarin. Saya cuma siar aja, menggugah jiwa manusia. Monggo silahkan. Tidak dengan kesombongan Gus Anton, monggo. Tapi pun kalau kalian konsekuen dan komitmen dalam urusan acara begini, lakukan terus. Karena menulis kitab tidak dengan tulisan, dengan video gini bisa dianggap suatu kitab dan ajaran kebaikan. Saya sebutkan tadi, jikalau koyu nempelin nur, jikalau koyu nempelin sir, jikalau koyu nempelin roirofi, jikalau koyu nempelin nafs, jikalau koyu nempelin budi, jikalau koyu itu nempelin jasad, yang ada hanya darah saja, maka kita bisa bergerak seperti orang gila. Orang gila bisa bergerak, tetapi koyu tak pernah nempelin budi.
yang ada pada jantung dan pikiran. Hingga orang gila tak pernah punya rasa. Dia makan di tong sampah pun tidak mukok, tidak muntah sekalipun. Tetapi jikalau kamu koyu nempelin budi, yang ada sanggar berada pada jantung dan pikiran, yang ada kamu cuma akhlak, kau belum bisa mengenal Allah, yang ada cuma kesadaran jaga. Sadar begini aja, belum kau menguasai segalanya. Itu sebabnya ada makom. Kau sampai mengetahui suatu rahasia tawajuh dari mana? Kalau enggak, koyu nempelin si sang hidung sejati akan bisa membedakan masakan apa ini. Kamu akan tahu suatu rahasia kehidupan, seperti apa fenomena alam ini, dan akan terjadi apa. Itu karena koyu nempelin si. Masih banyak yang belum kalian pelajari, dan ini ada di kitab Tawajuh, Safiatul Wada, Wadatul Wujud, Handar Wujud, Kesatuan Wujud sekalipun. Cuman dirimu bagaimana? Apa cuman berhenti pada sholat toh? Memang itu diperintahkan Rasul. Tapi sebelum sholat itu hadir, Rasulullah berada di Gua Hiro ngapain? Sampai sarang laba-laba lebat ngapain? Itu pertanda bahwa Rasulullah tak pernah keluar masuk pagi dan sore. Sama seperti Dzulqadir Jalani, sama seperti Sunan Kalijogo. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak mungkin setebal itu sarang laba-laba. Otak logika kita dicari. Rasulullah sedang berkhalwat, belum ada sholat saat itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Batin, awalun akhir, dohiru batin. Aku ciptakan awal dan akhir, dohir dan batin. Makanya ibadah yang belum kita lakukan adalah batin, tasawuf, rasa, kebatinan dari wong Jawa. Jadi ini gak oleh cari sopo. Allah itu nyiptakno awal akhir, dohir dan batin. Artinya ibadah dohir Allah mengetahui, ibadah batin Allah mengetahui. Dan Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu kau kuciptakan dalam bentuk rugi. Ila kecuali ilal ladina amanu, wong sing iman wa amilu sholihati, nglakoni amalan saleh wa tawassaw bil haqqi, sing ngerti kebenaran sejati, wa tawassaw bil sabr, ngerti kesabaran. Empat-empatnya berada di batin. Tanya, kau melupakan batin lewat kau, akan ada masalah saat kau mati. Meskipun kau hebat sholatnya, akan ada masalah kau mati. Sudah jelas wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu, sopo sing gak rugi. 4 perkara, dan ini ibadah ada di dalam hati kita. Rukun iman ini 6 itu goib kabeh, batin kabeh, iman kepada Allah. Kalau nggak batin, malaikat, amar sufiyal wa mutmainah, batin. Iman kepada Nabi, percaya, batin. Wong kita nggak menangi, kitab batin. Awakmu nggak belajar, nggak ngerti, takdir. Kapan rezekimu, batin. Hari akhir mana iki? Keiman-imannya batin. Al-Quran menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Tak pernah Al-Quran menyatakan ya ayyuhalladzina Islam, hai orang-orang yang Islam. Enggak pernah ada. Kalau ada, mana ayatnya? Demi Allah, mana ayatnya? Iman ini merujuk ke batin. Kau keliru, yang dilakukan 50 tahun Rasulullah adalah ibadah batin. Saat usia 50 baru diturunkan syariat. Sholat sampai umur 63 tahun. 13 tahun Rasulullah melakukan sholat. 50 tahun kemana? Nah, 50 tahun. Sekarang ngaji di sini yang 50 tahun Rasulullah. Yang 13 tahun monggo nang ustaz sembarang akeh sing ngapal. Saya ndak ikut campur. Ono kon belajar nang dosen psikolog koyo aku ngene iki. Nek kon belajar nang statistik, matematika, monggo saya nggak ikut campur sudah. Silakan. Ini yang kamu sadari harusnya. Dohir butuh makan, batin diwajibkan puasa, malah tidak butuh makan. Dohir butuh melek, butuh tidur, batin malah disuruh melek. Maka Allah menyatakan bahwa orang yang dirindu surga, mereka yang sedikit tidur. Ibadahmu selalu bertolak belakang di antara keduanya. Sekarang dalam 24 jam, hatimu dengan sistem yang pendohiranmu lebih besar mana? Kenapa Gus mewajibkan melek? Coba 24 jam sehari semalam,
kau bagi 3, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur, tolong 8 jam untuk ibadah. Oke, sholat 5 waktu bikin 1 jam 5 kali, yang 3 jam duha 1 jam, tahajud 1 jam, 1 jam ini. Kadang-kadang sholatmu cuma 5 menit ini, kalau nggak ditembui karo melek, lewat kota, rugi lagi. Makanya yang aku tanya itu, bagaimana pendohiranmu, bagaimana arah batinmu, imbang tidak? Coba kau mengikuti itu level aman yang akan dapat syafaat. Ibadah batin yang dilakukan di jagat ini cuma 30 hari, dari 365 hari dalam setahun, atau 1 bulan, dari 12 bulan dalam setahun. Begini tadarus, awani poso, Ramadan. Demikian itu. Yang 11 ibadah banyak dohir itu. Kalau nggak dilakukan toreko, kalau nggak dilakukan toreko, harus kemana kamu? Harus kemana kalian? Sedangkan kalian kembali, ingat enggak? Saat kau mati, tutup sudah dohirmu. Ibadah dohirmu tutup sudah. Man kotoma amaluna ila fisalasi. Putus semua hubungan dohir. Kau melalang buana di alam barzah, alam apa? Alam batin. Lebih lama. Gus bisa ngomong begini karena ada suatu dalil undul makul wailatan bil makul. Jangan dilihat siapa yang ngomong, tapi lihatlah siapa yang berbicara. Gus hanya stasiun aja yang disinggahi oleh terminal-terminal. Lihat dari kualitas makom. Al-ulama rasatul anbiya, ulama penerus Quran. Bahkan wala wa kullu liman yuqul fisabilillah amwatu wala yawalatul. Mereka yang mati di jalan Allah tidaklah mati melainkan wal ahyaun, dia hidup. Wala tasurun, engkau saja yang tidak memahami. Ada apa dengan ayat itu? Mereka tidaklah mati melainkan, yang mati jasadianya, tapi batinnya tetap hidup. Mengenalkah tidak mengenal kau alam di sana, kau akan melaluinya. Kau akan melaluinya. Apa tingkatan barzah? Di mana letak barzah? Kata Al-Quran, pertemuan 2 air sin dan air tanah. Itu adalah rasa yang mana akan nempel kepada genetikmu sendiri-sendiri. Konsepnya itu. Terus bagaimana dengan diri kita supaya berguna, Pak? Belajar dan belajar sambil berserah diri kepada Allah. Harus kemana saya ya Allah? Karena kita tak punya apa-apa, bahkan penglihatannya pun kita dipinjam ya Allah. Kau tak akan mampu melihat aku, la tudrikul absolut wa wal yudrikul absolut. Bahkan aku bisa melihat dari apa yang kau lihat. Wa wal latiful khabir, sesungguhnya Allah Maha. Kita tak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat dari apa yang kita lihat. Allah di mana? Bahkan aku lebih dekat dari urat lehermu. Kita tak punya hak itu. Sesungguhnya sing dipuji karo sing muji padha. Sak tuhune sing mawas karo sing gagas juga sama. Yang ngomong gini sama yang dengarkan sama. Itulah kudus ala kudus. Allah memuji dirinya sendiri. Dalam suatu kasana yang tersembunyi, wujud pendohirannya sang ilahiyah. Kita kemana? Syariat, kau sedang mengayuh sepeda dengan tenagamu, yang mana 2 ban inilah sebagai acuan. Kalau nggak halal haram, wajib sunnah, makruh mubah. Kekuatannya tergantung dari kekuatan fisikmu. Toreko, kau sedang mengayun juga sepeda motor yang sudah otomatis, yang hukumnya juga samina wa ta'na ban 2 ini. Kecepatannya juga ada terbatasnya. Hakikat dia sedang nyetir itu mobil, yang mana acuannya juga 4 bannya, yang dia bisa menampung beberapa keluarga. Kalau orang hakikat bisa mikul kan mangiwo manengan, sebelum dan sesudahnya dia membawa nang akhirat. Kalau kau bermakrifat, kau bisa membawa umat, bisa membawa jamaah. Itu sebabnya ada baiat.
Maka base juga rodanya 6. Ini rodanya 4, ban serepnya 1. Ngerti konsep amara sufia luama mutmainah dengan salbia? Nggak tahulah konsep sedulur papat limo pancer jari wong Jawa. Tahulah konsep 5 anasir. Anasir air, api, angin, dan tanah, juga anasir halus. Khidir disebut hijau, maka sang kebijaksanaan yang ada. Siapa Nabi kalau mesti ketemu Khidir? Dirimu mesti menemukan anasir-anasir itu. Makanya roda 4. Kenapa roda 6 itu? Jadi ketujuh sebagai derajatnya. Sedulur papat, limo pancer, jari wong Jawa, 6 nyawa, 7 sukma, wali 8 songo tinari. Tinggal nari awakmu. Kalau kau bis, berapa orang yang kau bawa jamaah? Tentunya ada syarat di situ. Nek sing ditilang mesti mursite. Jamaahnya tinggal turu. Tapi kalau kau bersyariat toh, jangankan bawa istrimu ke Lemon City kon repot kon ngonteli. Kau hanya bisa membawa istri, anak belum tentu. Tolonglah jujur sama aku, kalau kau naik mobil kira-kira kau bisa bawa berapa orang sih? Kalau kau cuma punya anak 2, istri dan suami, anakmu gitu enggak, tolonglah jujur sama aku. Kalau kau punya mobil kau bisa bawa berapa orang? Kalau kau punya bus dan kau bisa nyetir bus, kau pun bisa bawa berapa orang? Tolong jujur. Bagaimana kalau makommu teratas, kau seorang mursyid, kau bisa bawa berapa orang jamaah? Itulah konsep Nabi. Sopo sing selamat ahlu sunnah wal jamaah, sing ikuti sunai Nabi. Sunai Nabi itu bukan syariat toh, tauhid. Kemudian wal jamaah begini. Kalau kon syariat itu masih cacat, mampukah sepeda itu boleh gerobak nak iku syariat toh? Nggak mampu lah. Saya yakin yang mendengarkan ini lo mengiyakan, cuman di mana untuk memulainya bingung kabeh. Itu nanti kalau tetangga itu kok tetanggaku, kalau saudara itu kok kakakku, kalau orang tua itu lo anakku, tidak akan mampu. Waalaikumsalam. Bagaimana dia memulainya? Cuman begitu saja. Alhamdulillah. Jadi yang perlu kita bahas ini sekarang di mana? Wadohiru, balbati. Kita cuma disuruh sadar. Itu ada. Saya katakan tadi dalam ilmu batin, ono latifatul gubi, latifatul kopi, sir, akwa, nafsu natiga, kujasad. Sulit kalau kau mempelajari torekoh Naksabandia atau Jadzaliyah. Padahal ada 200 torekoh. Cobalah kamu berpikir tentang Medaran Wirid Hidayah Jati, yang semua torekoh terangkum pada Medaran Wirid Hidayah Jati. Bagaimana kau memahami khoyun itu sesuatu zat yang memang dia tidak tercipta tapi bareng bersama Allah, hanya khoyun hidup. Lantas khoyunnya bagaimana? Saya katakan dari atas atau dari bawah? Kan saya katakan tadi dari atas. Jikalau khoyun, yang ketujuh khoyun, langit. Jikalau khoyun ini nempelin suatu nur, maka mata batin akan terbuka. Sangdan berada pada tingkatan mata batin. Maka yang ada cuma di dalam diri kita kesadaran pemahaman. Ingat, kesadaran pemahaman ada di sini. Berarti Jibril, malaikat itu dicipta dari nur. Dan Jibrilnya fungsi enggak? Fungsi, karena inilah yang memberikan kesadaran pemahaman. Jikalau kau yang nempelin sir, maka santet berada pada penciuman batin, yang mana kau akan mampu menyingkap secara pribadi rahasia sir kamali, sir tawajuh, sir fuad. Yang kalian dengarkan dari aku ini sir kamali dan sir tawajuh. Jikalau koyun ini nempelin roh ilahi, maka sandat berada pada lisan batin. Dia mampu menjelaskan suatu perkara yang tidak bisa dijelaskan manusia lainnya. Jikalau koyun ini nempelin suatu nafs, maka sandat pada pendengaran batin. Maka dia bisa menundukkan dunia ini. Bermain politik pintar, meskipun dia kaya tetap iman dengan Allah, itu seperti Nabi Sulaiman.
Seperti Rasulullah meskipun berperang dia tidak berdosa, maksum sekalipun. Seperti Nabi Khidir meskipun membunuh anak kecil di surat Al-Kahfi tidak dosa, malah menimbulkan berkah. Jika koyun nempelin budi, maka sang dat berada pada jantung dan pikiran. Yang ada hanya kesadaran jaga. Ini kesadaran pemahaman, ini kesadaran jaga. Orang syariat berada di sini. Nek gak sesuai dengan apa yang dia lihat, dia tidak meyakininya. Yang ada datukan jatuh, oh dia membenarkan atau tidak. Kalaupun dilintasi ini suatu budi pekerti sampai ujungnya, yang ada cuma akhlak, belum bisa bertemu Allah. Untuk bertemu Allah dibutuhkan peleburan. Nah, jika koyun yang keenam ini nempeli jasad, maka sandar berada pada lintasan darah. Makanya kalau orang yang mati, biarpun mati di rumah sakit tidak apa-apa, kenapa darahnya cepat habis? Kalaupun itu sandar berada darah, maka yang ada mereka bisa bergerak seperti orang gila. Sandar tidak berada pada jantung dan pikiran. Makanya dia tidak punya budi, makan apapun lewat. Konsep ketujuhnya ini khoyun, nur, sir, ilafi, kemudian naf, budi, dan jesim, jasad. Itu tataran langit bawah. Kamu mau memahami, tidak memahami, ini ada kitab. Dan sudah saya uraikan seperti ini yang saya tanyakan ke kalian. Di manakah kalian dari konsep ini? Untuk naik makom kau butuh khalwat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman ya ayyuhalladzina amanu, supaya takwa dibutuhkan puasa. Kutiba alaikumus syiyam, seperti kewajiban orang-orang sebelummu, koyok mbah-mbahmu. La'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Iman dan takwa kau butuh puasa khalwat. Bahkan yang berlebihan. Makanya aku ngomong, pemirsa yang di rumah ini tak mungkin tak membenarkan saya. Meskipun dia ngomong sesat, tak mungkin dia membenarkan. Pasti artinya membenarkan. Dia sebetulnya malu kok ngomong sesat. Cuman bagaimana dia memulainya. Meski tetangga. Kalaupun dia dulu YouTube juga gitu. Kenapa ada yang ngomong sesat? Bagaimana dia memulainya? Kalau ini tetanggaku, apakah aku harus berguru kepada tetangga? Kalau ini adikku, kalau saudara, apakah aku harus berguru kepada adikku? Kalau ini anakku, apakah aku harus berguru kepada anakku? Kalau itu paman-pamanku. Kalau ini saudara, apakah aku harus berguru dengan saudara? Kalau ini hanya sebagai lintasan teman, apakah harus dengan Anton, temanku, aku harus berguru? Inilah yang sulit, bagaimana memulainya. Tapi pada hakikatnya pembenaran diri pasti dia menyatakan benar ini. Anton ini katanya temanku, benar adikku katanya saudaraku, benar tonggoku katanya tetanggaku. Hanya jaga gengsi mereka ya. Itulah hati manusia. Fi qulubi maradun fajadu mula maradan falahu nakabulali. Di dalam hatinya ada penyakit iri dengki mak. Kalau ada tetanggaku kayak Pak Walid ini yang mau mengaji di sini, itulah mereka-mereka yang berbesar hati, mau takut dan mau mengakui. Kalau tidak, biasanya ilmu center, sing ado di senteri sing cedek malah enggak. Jeketek nang kene di bawah. Di sinilah konsep apa yang kurang dari diri kita, ibadah bakti. Tadi ini berapa jam ini yang mengupas? Banyak. Sampai surar kuntek. 2 jam. Tanpa aku buka kitab karena memang hafal dari Sulam Sufina Fatakul Burid Iga Umuddin cara lain sampai atul mata pada wujud tak gabungno dari bedaran diri Hidayah Jati. Dia berada di Centini juga ada di Capolek. Baru beberapa macam kitab lah dari bedaran diri Hidayah Jati ini terkumpul semuanya yang bermuaranya kepada Abdul Qadir Jailani sampai ke Rasulullah semuanya. Apa? Ya itu tadi. Batin ini butuh, dohir butuh makan, batin malah disuruh puasa. Dohir butuh tidur, batin malah disuruh menaik. Ibadah ini bertolak belakang deh dengan manusia. Lucu.
Makan yang teratur, kamu sehat. Jangan makan kau berpuasa, rohanimu sehat. Mana yang didulukan?